Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan stunting. Tetapi saya akan sampaikan di sini bahwa stunting sangat terpengaruh oleh adanya pandemi COVID-19. Kalau kita lihat memang dampak pandemi terhadap pengangguran atau berhentinya bekerja hanya 24%, tetapi terhadap penurunan pendapatan 64%, sehingga otomatis akan sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Oleh karenanya wajar berbagai jurnal baik di dalam maupun di luar, juga jurnal-jurnal internasional juga mengatakan bahwa pengaruh terhadap gizi itu cukup besar. Jadi wasting ini menjadi bagian yang dampak yang akan dilihat di awal, sehingga beberapa tulisan menyampaikan bahwa Indonesia akan terpengaruh dari pandemi COVID terhadap anak-anak balita, dalam hal ini terancam untuk terjadi wastage atau wasting. Oleh karenanya kita pasti stunting juga akan terdampak. Kalau kita lihat cuplikan laporan yang dari Kementerian Kesehatan, tahun 2019 kematian ibu, kematian bayi, kematian neonatas bisa kita lihat, kita bandingkan dengan tahun 2020, betapa cukup naik secara signifikan. Balita yang biasanya terlapor di 2019 2.800 sekian menjadi 7.200 sekian. Begitu juga neonatus. Sedangkan mortalitas itu pasti sebelumnya ada morbiditas. Ketika mortalitasnya naik, tentu itu fenomena gunung es, sehingga morbiditasnya pasti berlipat-lipat besarnya dibandingkan angka mortalitasnya. Artinya kalau yang mati balitanya 7.000, kemungkinan yang morbid itu bisa 70.000. Sedangkan stunting itu dipengaruhi oleh morbiditas, adanya kejadian angka sakit pada bayi, balita, ini membuat stunting di samping asupan yang kurang. Nah inilah yang membuat kemudian para profesor, para ahli memprediksi bahwa di tahun 2020-2021 ini stunting mengalami peningkatan sampai 32,5%. Ini proyeksi yang dibuat oleh Profesor Taha, Profesor Acha, yang beliau memang banyak menganalisis dan mengamati tentang stunting ini. Kemudian tugas kita menuju 14% tentu menjadi tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan kalau kita tanpa pandemi dengan 27,6% menuju 14%, itu sudah dirasa cukup besar. Tetapi kemudian ditambah pandemi, ada tantangan yang lebih besar. Dan dalam hal ini yang lebih penting juga kita hayati adanya kematian ibu, kematian bayi, dan stunting yang meningkat. Ini menjadi keprihatinan, dan kemudian harus ada upaya khusus yang tidak business as usual untuk mengatasi keadaan ini. Kalau kita belajar sedikit ke belakang, maka sebetulnya Indonesia sendiri bisa belajar dari sukses story yang pernah kemarin, katakanlah di tahun 2007 ke 2013, betapa luar biasa turunnya 0,4%, kemudian 2013 ke 2018 naik, turunnya lebih cepat menjadi 9,5% dalam waktu 5 tahun. Sebelumnya 0,4% itu dalam waktu 5 tahun lebih, sampai hampir 6 tahun. Ini sesuatu yang menarik. Kami BKKBN juga menyadari bahwa stunting naik karena pandemi, tapi BKKBN juga ingin belajar bagaimana cara menurunkan cepat, baik belajar dari negara-negara lain, juga belajar dari negara sendiri, sebagai pernah kemarin ada sukses story-nya.
2013 ke 2018. Itulah yang kemudian juga kita tentu harus tertantang bersama bagaimana kita mempercepat penurunan menuju angka 14. Kita kemudian mengajukan beberapa upaya untuk percepatan penurunan stunting. Ya. Kita menyadari betul waktu yang tinggal praktis 3,5 tahun, bahkan tinggal 3 tahun. Ini ke depan ini sampai 2024, kemudian ada pandemi juga, anggaran terbatas, kemampuan ekonomi juga tentu mengalami kontraksi, kemudian juga penurunan yang tadi rata-rata kumulatif masih rendah, kemudian kita untuk menuju 14% harus paling enggak 2,5 sampai 2,7 per tahun harus dilakukan. Nah inilah tantangan yang serius, maka diperlukan adanya reorientasi dan harmonisasi dan juga bahkan harus ada suatu reformasi, hal yang baru untuk terobosan ke depan. Kita menyadari penuh bahwa memang ada pemetaan bagaimana faktor penyebab stunting bisa dipetakan menjadi faktor sensitif, faktor spesifik, dan di situ di berbagai statistical review, meta-analisis secara internasional ditunjukkan 70% sensitif, spesifiknya 30%. Dan di dunia medis kita juga sering biasa membedakan ada faktor yang langsung, ada yang intermediate, ada yang tidak langsung. Ya. Inilah analisis-analisis yang perlu kemudian kita cermati. Selanjutnya BKKBN juga sangat menyadari bahwa dari kajian anggaran yang ada, maka tahun 2018, 2019, 2020 bisa kita lihat di dalam tayangan ini bahwa persentase untuk faktor sensitif dan spesifik itu bisa dilihat bahwa faktor spesifik itu dengan anggaran yang masih sangat terbatas, dalam hal ini baru sekitar 4% di tahun 2020. Tentu kita menyadari karena lainnya untuk intervensi masalah kemiskinan, kemudian juga asuransi, kesehatan, kemudian juga masalah lingkungan, kemudian juga masalah perumahan, dan juga yang lain-lainnya. Kalau kita lihat anggaran di tahun 2021, maka juga sudah ada peningkatan meskipun secara global itu anggaran turun menjadi 35,3 triliun karena ada pandemi, akan tetapi dari 35 itu yang 32,5 triliun adalah untuk yang faktor sensitif, termasuk untuk hal yang terkait dengan kemiskinan dan lain-lain. Kemudian yang untuk spesifik 7%, ya. Ada peningkatan secara proporsi, akan tetapi secara nominal tentu tidak banyak peningkatan karena secara keseluruhan anggarannya menurun. Oleh karenanya BKKBN juga ingin melakukan suatu langkah baru dalam hal ini, bagaimana faktor spesifik ini bisa mendapatkan suatu perhatian yang khusus, di mana kita mensimulasikan bahwa faktor sensitif adalah menjadi suatu atmosfer dan suatu ekosistem yang luas, yaitu pendidikan, kebersihan, kemudian kemiskinan, dan kemudian juga sanitasi, air bersih, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada faktor spesifik, di mana faktor spesifik ini lebih banyak sebagai faktor direct, faktor yang langsung mempengaruhi output, apakah dia stunting atau tidak, yaitu bagaimana persiapan dia pada saat mau hamil, dia baru nikah, kemudian pada saat dia hamil, kemudian pada saat 1000 hari kehidupan pertama, termasuk masa interval dan nifas untuk ibunya dan untuk kemudian baduta untuk anaknya. Ini kami punya prinsip bahwa harusnya ketika pendidikan itu lambat untuk rata-rata lama sekolah, partisipasi sekolah itu untuk menuju 12 tahun wajib sekolah itu juga angkanya naiknya 0, sekarang misalkan 8, sekian, koma lambat gitu ya. Kemudian untuk menciptakan lingkungan yang bersih juga tidak bisa cepat, untuk membebaskan 100% tidak kumuh juga butuh waktu yang lama. Untuk kemiskinan juga butuh waktu yang lama, maka kita bertekad bahwa kita harus bisa melahirkan bayi-bayi yang sehat, yang tidak stunting,
meskipun pendidikannya masih belum tinggi, lingkungannya masih agak kumuh, ataupun mungkin juga sebagian masih miskin. Nah, dengan cara apa? Karena waktunya tidak lama, hanya 3 tahun ke depan, di tahun 2024 harus 14%, maka kita lakukan inkubasi, yaitu proses reproduksi yang dari calon yang mau nikah sampai masa interval 1000 hari kehidupan pertama kita jadikan inkubasi. Kita lakukan intervensi yang serius untuk mengawal mulai persiapan hamil, melahirkan, dan 1000 hari kehidupan pertama. Sehingga dengan cara demikian mudah-mudahan kita bisa menurunkan stunting, menurunkan angka kematian ibu, dan menurunkan angka kematian bayi dengan lebih cepat ya. Ini secara detail, kemudian kita bisa melakukan refocusing, mempertajam program bagaimana anemia, defisiensi mikronutrien sebelum nikah dan sebelum hamil, kemudian bagaimana anemia pada ibu hamil, kemudian juga risiko tinggi ibu hamil di-manage dengan baik, jangan sampai banyak yang lahir prematur maupun intrauterine growth retardation atau yang kita kenal dengan IUGR. Kemudian juga bagaimana setelah persalinan ini ASI harus bagus, kemudian KB pasca persalinan harus bagus, kemudian merawat balita, baduta juga harus bagus, dikawal dengan sebaik-baiknya. Ya, kita tahu bahwa angka-angka di Indonesia masih berat badan lahir rendahnya masih diturunkan, kemudian ini lahir prematur masih cukup tinggi dari Riskesdas sampai 29,5%, sehingga dia sangat mempengaruhi kejadian stunting, begitu juga anemia maupun nikah pada usia yang muda. Kalau kita lihat kenapa pentingnya sekali untuk mengawal proses reproduksi, karena ternyata hasil proses reproduksi selama ini dipotret yang menghasilkan bayi-bayi yang lahirnya panjangnya kurang dari 48 cm adalah 22,6%. Ya. Setelah dirawat 6 bulan kemudian menjadi 23,2%, setelah menjelang 1000 hari kehidupan pertama menjadi 37,3%. Sehingga kalau kita sukses mengawal selama hamil sudah menurunkan yang 22,6%. Kalau kita sukses mengawal 1000 hari kehidupan pasca persalinan, maksud saya sebelum usia 2 tahun, kita bisa menurunkan sisanya, selisih antara 37 dikurangi 22, ini sekitar 15, itu bisa diturunkan. Inilah strategi yang harus kita ambil dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting, harus menyentuh constraint-nya di mana agar leverage-nya bisa kita rasakan secara signifikan. Sehingga kita tahu tentang imunisasi juga perlu masih ditingkatkan karena capaiannya masih imunisasi dasar ini perlu ditingkatkan. Kemudian BKKBN lebih ke prospektif, jadi kita punya model dalam percepatan penurunan stunting ini, pendekatan pencegahan dan penanganan tentu kita lebih banyak ke pendekatan pencegahan. Tentu proporsi penanganan bisa kita petakan balita-balita atau baduta yang nantinya di 2024 masih akan terhitung menjadi balita juga. Sehingga kita punya hitung-hitungan berapa yang hamil, kemudian berapa yang lahir. Kalau di tahun 2024 kira-kira bisa masih ada populasi balita 24.350.000, maka yang stunting tidak boleh lebih dari 3.409.000. Sehingga kita setiap tahunnya jangan sampai lahir bayi stunting baru 681.800 itu. Kita tahu setahun lahirnya 5 juta kurang lebih, tapi jangan sampai 681.000-nya itu stunting kita, karena selama ini rata-rata stuntingnya 1.200.000 dari 5 juta ya. Kita harus menurunkan dari 1.200.000 menjadi 681.000 ini, sehingga harus kita kawal betul. Semua orang hamil harus dikawal. Maka program BKKBN adalah mendampingi keluarga. BKKBN harus hadir di tengah keluarga, mendampingi erat keluarga agar bantuan-bantuan dari PU, infrastruktur, dari air bersih, kemudian dari bantuan-bantuan sosial, kemudian pelayanan kesehatan, pendidikan, semua bisa diakses oleh keluarga. Karena banyak bantuan-bantuan dari faktor sensitif tadi tidak menyentuh faktor spesifik karena tidak termanfaatkan dengan baik atau memang sebagian belum sampai. Sehingga inilah yang kemudian BKKBN harus datang di keluarga, mendampingi keluarga, kemudian mengoptimalkan adanya
anggaran yang 90% lebih di faktor sensitif, tetapi belum memberikan daya ungkit yang serius di faktor spesifiknya. Itu peran BKKBN di situ. Nah, sehingga harapannya semua bantuan akan sampai dengan baik, tidak hanya mendeliver, tapi kemudian tidak hanya mensending, tapi kemudian deliver. Ya. Kita sudah menyiapkan algoritmenya bagaimana pendekatan keluarga itu, kita sudah siapkan, dan pendamping keluarga juga sudah kita siapkan, bidan, kemudian kader, dan kemudian satu lagi adalah PKK, ya. Dan ada bagaimana konvergensi di bawah, juga interaksi antara faktor sensitif dipadukan dengan faktor spesifik, tentu kita desain di tingkat bawah, ya. Dan kemudian kita membuat 10 gerakan untuk perubahan, yaitu hal-hal yang harus dilakukan oleh pendamping keluarga. Ada 10 hal, ini sudah kita siapkan, kemudian menjadi bekal kerja dari pendamping keluarga yang mengawal 5 juta ibu hamil dalam 1 tahun. Saya yakin dengan cara ini maka penurunan angka stunting, kematian ibu, kematian bayi bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.